Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya dari mahasiswa semester 5. Di sini saya membuat video presentasi yang mempresentasikan materi dengan judul Tingkat Kesehatan Bank dan Rasio Camel. Baiklah, di dalam judul ini saya akan membahas beberapa bab-bab materi, yaitu pertama, prinsip umum penilaian kesehatan bank. Yang kedua, tata cara penilaian kesehatan bank secara konsolidasi. Yang ketiga, sistem penilaian tingkat kesehatan bank. Yang keempat, faktor-faktor rasio Camel. Baiklah, menuju materi yang pertama. Prinsip umum penilaian kesehatan bank. Di dalam materi ini membahas bahwasanya manajemen bank harus memiliki prinsip umum yang dimana sebagai landasan untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Dan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank ini melihat dengan 4 faktor, yaitu 1. Berorientasi risiko, yang dimana cara ini didasarkan dengan risiko bank dan dampak yang ditimbulkan oleh kinerja bank secara keseluruhan, yang dimana cara ini dimulai dengan mengidentifikasi faktor eksternal dan faktor internal, yang dimana faktor-faktor ini yang dapat menambah risiko dan dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank, yang harus ditindaklanjutkan untuk mengidentifikasi secara detail pada masa kini dan yang akan datang, sehingga di langkah-langkah selanjutnya bank bisa mengambil langkah-langkah pencegahan dan memutuskan akar permasalahan sejak dini, dan selanjutnya dapat memperbaiki permasalahan secara efektif dan efisien. Baiklah, yang kedua, proporsionalitas, yang dimana para penggunaan parameter atau indikator setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank dalam tiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank. Kedua, proporsionalitas, di mana penggunaan parameter atau indikator tiap faktor tingkat penilaian kesehatan bank dengan cara memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank, yang dimana cara ini sudah termasuk standar minimum yang harus digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank, sehingga menjadikan cerminan bank atau kondisi bank dengan lebih baik. Yang ketiga, materialitas dan signifikasi, yang dimana pembahasan ini bahwasanya bank harus memperhatikan materialitas dan signifikasi faktor penilaian tingkat kesehatan bank, seperti memperhatikan profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, serta parameter atau signifikasi parameter atau indikator penilaian telah menyimpulkan penilaian tersebut dan telah menetapkan peringkat faktor, yang dimana penilaian ini telah didasarkan oleh analisis yang detail sesuai dengan data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja bank. Baiklah, selanjutnya yang keempat, komprehensif dan terstruktur, yang dimana proses penilaian tersebut dilakukan secara menyeluruh dan difokuskan terhadap permasalahan utama bank, yang dimana dilakukan dengan analisis yang terintegrasi melalui pertimbangan antar risiko dan antar faktor tingkat penilaian kesehatan bank yang telah dikonsolidasikan, dan dimana faktor-faktor ini atau penilaian ini harus didukung oleh fakta rasio-rasio yang relevan guna untuk menunjukkan apa aja masalah yang tertera pada bank dan apa aja gak tahu, anjing lah pokoknya, anjing. Baiklah, selanjutnya yang keempat, komprehensif dan terstruktur, yang dimana proses penilaian tersebut dilakukan secara menyeluruh dan difokuskan terhadap permasalahan utama bank, yang dimana dilakukan dengan analisis yang terintegrasi melalui pertimbangan
antar risiko dan antar faktor tingkat penilaian kesehatan bank yang telah dikonsolidasikan, dan di mana faktor-faktor ini atau penilaian ini harus didukung oleh fakta rasio-rasio yang relevan guna untuk menunjukkan apa aja masalah yang tertera pada bank. Baiklah, menuju bab yang kedua, bab materi yang kedua yaitu tata cara penilaian kesehatan bank secara konsolidasi. Yang pertama, pengendalian bank terhadap perusahaan anak untuk menerapkan tingkat penilaian kesehatan bank secara konsolidasi. Yang kedua, menerapkan perusahaan anak yang telah dikonsolidasikan mengacu pada ketentuan yang mengenai penerapan manajemen risiko. Kita menuju materi bab 3 yaitu sistem penilaian tingkat kesehatan bank. Dalam materi ini membahas bahwasanya lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk berbagai tujuan. Melihat peran bank yang penting, maka pemerintah perlu memastikan bahwa bank dalam kondisi yang sehat, sehingga bagi masyarakat yang menyimpan dananya di bank akan merasa aman dan nyaman, serta bank juga dalam kondisi yang siap untuk memberikan pinjaman ataupun melakukan jasa lainnya. Selain itu, dengan kondisi yang sehat, bank dapat menunjang perekonomian Indonesia dengan lebih baik. Menurut Teaderu dan Budi Santoso, kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik, dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang telah berlaku. Bank yang sehat atau tidak dapat diukur dari pandangan menggunakan beberapa indikator. Indikator tersebut dapat kita lihat pada laporan keuangan bank. Pada laporan keuangan bank, kita menghitung rasio keuangan yang dapat memberikan informasi mengenai bank yang sehat dan tidak sehat. Rasio laporan keuangan bank yang digunakan adalah rasio Kemal, di mana rasio Kemal ini merupakan rasio yang diatur oleh Bank Indonesia, sehingga penilaian tingkat kesehatan bank dalam surat edaran Bank Indonesia sangatlah penting. Sekian. Baiklah, menuju bab materi yang terakhir, bab keempat, yaitu faktor-faktor rasio Kemal. Dalam faktor rasio Kemal ini terdiri dari beberapa faktor, yaitu 1. Permodalan, yang kedua kualitas aset, yang ketiga manajemen, yang keempat rentabilitas, dan yang terakhir yang kelima likuiditas. Oke, itu aja dari saya untuk mempresentasikan video materi guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah saya ucapkan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen atas perhatiannya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.